Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita berjumpa lagi dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Dan kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita percaya bahwa di dalam firman itu kita diberikan pengertian, kita diberikan satu hikmat yang berasal dari Tuhan yang pada akhirnya memampukan kita untuk menjalani hari-hari kita dalam tuntunan kuasa dan kehendak Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu, bahkan kuasa dan kasih Tuhan yang boleh kami alami dan kami rasakan, sehingga kami boleh dibangunkan di pagi hari dengan tubuh yang sehat, kuat, dan penuh dengan keberkatan. Kami akan memulai aktivitas hidup, pekerjaan, dan pelayanan, tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan hari ini. Tetapi sebelumnya kami mau melandasi semua pekerjaan dan pelayanan kami di dalam terang firman Tuhan. Oleh sebab itu kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah ya Bapa, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Kidung Agung pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Kidung Agung pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Kidung Agung dari Salomo dengan judul perikop mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem. Kita mulai. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Tariklah aku di belakangmu. Marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan firman Tuhan pada saat ini merupakan satu ekspresi cinta di antara kedua pasangan kekasih. Lalu kemudian ekspresi cinta ini disampaikan dalam satu syair. Dan ini dalam hubungan mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem. Sebagaimana perikop kita, judul perikop kita saat ini. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, yang menarik adalah dalam mengekspresikan cintanya, salah satu pasangan itu mengatakan, kiranya ia mencium aku dengan kecupan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Nah ini dia. Yang menarik adalah kalimat yang mengatakan karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, dalam kitab Perjanjian Lama seringkali anggur itu menjadi satu simbol kesukacitaan. Anggur itu menjadi satu simbol kebahagiaan. Jadi kalau bagian ini mengatakan cintamu lebih nikmat daripada anggur, artinya yang mau dikatakan cinta dari pasangannya itu, di antara sepasang kekasih itu dia mau katakan cintamu itu lebih besar daripada anggur yang adalah simbol kesukaan dan kebahagiaan itu. Itu dia. Jadi ini luar biasa sekali. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dan kita pahami, ya benar harusnya demikian. Bahwa cinta yang terbangun di antara sepasang kekasih itu haruslah melebihi apapun yang ada. Termasuk di dalamnya
simbol-simbol cinta kasih, simbol-simbol kesukaan, kebahagiaan. Dan saat ini yang diangkat adalah anggur yang merupakan simbol dari kesukacitaan, kesukaan, dan kebahagiaan. Tetapi bagian ini mau mengatakan, syair firman Tuhan ini mau mengatakan, cintamu lebih besar daripada anggur. Wah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bicara tentang cinta dan kasih, ini yang tentunya senantiasa diingatkan di dalam hidup kita. Bagaimana kita menghadirkan itu di tengah kehidupan keluarga kita. Misalnya saja di tengah kehidupan pasangan kekasih suami dan istri. Kira-kira kalau ditanya apakah cintamu dan kasihmu kepada suamimu, kepada istrimu, itu melebihi apa yang ada di dalam dunia ini. Atau paling tidak melalui syair firman Tuhan ini dikatakan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Kira-kira pasanganmu merasakan cinta dan kasihmu itu lebih nikmat daripada anggur atau tidak? Ini dia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Artinya, anggur itu lambang sukacita, kesukaan, dan kebahagiaan. Sebesar apapun sukacita dan kebahagiaan yang ada itu, tidak akan pernah melampaui cinta kasihmu. Cinta kasihmu lebih besar daripada anggur, kesukaan, dan kebahagiaan. Itu dia. Lebih besar daripada semua itu kepada pasangan. Apakah demikian? Nah, ini dia, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menjadi perenungan tersendiri bagi kita. Karena kadang-kadang sebuah perkawinan dan sebuah hubungan antara suami istri itu seringkali seturut waktu, seturut perjalanan waktu, apalagi kalau pasangan suami istri itu mempunyai kesibukan masing-masing, maka perlahan dengan pasti cinta kasih di antara mereka seringkali, mungkin ada yang tidak, tetapi seringkali yang terjadi adalah menjadi berkurang, menipis. Sudah tidak ada lagi getar-getar cinta sebagaimana apa yang mereka dapatkan dan apa yang mereka rasakan ketika mereka pertama kali berjumpa dan disatukan dalam satu perkawinan yang kudus. Ini dia. Ini soal, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Satu dengan yang lainnya sibuk dengan tugas tanggung jawabnya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan aktivitasnya, sehingga dia sudah lupa bahwa ada orang yang Tuhan tempatkan di sisinya, yang juga harusnya dia berikan perhatian, dia curahkan perhatian, dia nyatakan cinta kasihnya itu. Itu dia. Dan bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan lupakan itu. Hendaklah cinta kasihmu itu lebih nikmat dari apapun yang ditawarkan oleh dunia ini. Kepada pasanganmu, kepada suamimu, kepada istrimu. Sehingga ia merasakan sukacita, ia merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika ia boleh hidup bersamamu sebagai pendampingmu, sebagai suamimu, dan sebagai istrimu. Artinya juga, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sediakan waktumu. Ini dia. Di tengah berbagai kesibukan-kesibukan, di tengah berbagai tugas tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan di dalam hidupmu, sediakan waktumu untuk pasangan. Sehingga apa? Sehingga terbangun satu hubungan yang baik, satu hubungan yang harmonis, satu hubungan di mana saudara berdua dapat saling menyatakan cinta kasih yang begitu luar biasa yang Tuhan anugerahkan di dalam hidupmu. Biasanya kalau sudah sibuk dengan masing-masing tugas tanggung jawab, pekerjaan, aktivitas sehari-hari, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, cinta dan kasih itu bisa semakin berkurang. Oleh sebab itu, sekali lagi firman Tuhan ini mau mengatakan, sediakan waktumu bagi pasangan. Yang kedua, dalam kehidupan keluarga,
Engkau dianugerahkan dengan keturunan, yaitu anak-anakmu. Tetapi engkau juga hadir di dalam dunia ini oleh karena ada orang tuamu. Oleh karena juga engkau berjalan di dalam dunia ini oleh karena ada topangan dari saudara-saudaramu. Apakah cinta kasih yang terbangun di antaramu dengan orang tua, anak-anakmu, saudara bersaudara, keluarga besarmu? Apakah cinta kasih yang kau nyatakan kepada mereka dapat mereka rasakan, sehingga mereka pun merasakan bahwa kebahagiaan, sukacita, kesukaan yang besar ketika mereka boleh hadir dan berjumpa dan menjalani hari-hari ini bersama dengan dirimu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan ini ingin mengingatkan kepada kita sekali lagi. Ada banyak rumah tangga yang menjadi masalah, apakah itu antara suami, istri, orang tua, dan anak-anak. Oleh karena apa? Oleh karena kurangnya perhatian, oleh karena kurangnya waktu yang disediakan bagi di antara keluarga itu di dalam mereka menyatakan cinta kasih mereka. Bahkan hampir-hampir sudah tidak pernah lagi. Ukuran cinta kasih seringkali diukur dengan materi, diukur dengan uang. Yang penting cukup, dapat beli ini, beli itu, kebutuhan ekonomi sudah dipenuhi, cukup. Ingat Bapak Ibu dan Bapak Ibu dan saudara-saudara, manusia diciptakan Tuhan juga dengan sebuah rasa. Dan dengan sebuah rasa itu, maka ia membutuhkan perhatian. Sebuah perhatian yang tulus itu dapat dirasakan. Oleh sebab itu demikian juga perhatian yang tidak tulus itu dapat dirasakan. Tetapi intinya sebagai manusia kita membutuhkan sebuah perhatian. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, sediakan waktumu bagi keluargamu dan nyatakan cinta kasihmu kepada mereka. Bukan saja bagi keluargamu, bahkan bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Engkau hadir di tengah sebuah pekerjaan, engkau berjumpa dengan komunitas, satu komunitas kerja bersama dengan engkau, dan engkau berjumpa dengan orang lain. Di tempat tinggalmu, engkau berjumpa dengan para tetanggamu. Di dalam jemaat, engkau berjumpa dengan sesama anggota jemaat. Lalu kemudian firman Tuhan mau memberitakan kepada kita pada saat ini, apakah engkau sudah menyatakan kasihmu kepada mereka? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seringkali manusia terfokus pada dirinya sendiri. Padahal Tuhan menciptakan kita di dalam dunia ini bukan seorang diri. Tetapi Tuhan menciptakan dan menghadirkan juga orang-orang lain di sekitar kita. Dan orang-orang yang ada di sekitar kita itu dihadirkan Tuhan agar kita dapat bersaksi melalui sebuah perbuatan yang baik, menyatakan cinta kasih Tuhan dan meneruskannya kepada mereka, agar di dalam hidup mereka, mereka pun merasakan akan kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Ah, itu dia. Seringkali yang terjadi, sekali lagi, kita lupa akan hal itu. Bahkan mungkin ya cukup saya, cukup keluarga saya, selesai. Tidak Bapak Ibu, tidak selesai sampai di situ. Firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita juga bagaimana cinta kasih itu juga boleh kita nyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Cinta kasih yang mendatangkan kedamaian, sukacita, kebahagiaan. Dan di atas semua itu maka kita sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebelum engkau memulai aktivitas tugas tanggung jawab pekerjaan dan pelayananmu pada hari ini, sekali lagi firman Tuhan mau memberitakan kepadamu, sediakan waktu untuk istrimu, sediakan waktu untuk anak-anakmu, untuk orang tuamu, untuk keluargamu, dan berbagi cinta kasihlah dengan sesamamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu ini. Teguhkanlah di dalam hati dan pikiran kami, serta mampukan kami dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk senantiasa taat dan setia, serta melakukan setiap firman Tuhan. Hamba berdoa bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa, oma, anak cucu. Ketika ada mereka yang sakit dan lemah, Tuhan sembuhkan. Ketika ada yang bergumul, Tuhan berikan jalan keluar. Demikian juga dalam rencana-rencana perjalanan, pekerjaan, pelayanan yang akan berlangsung dalam satu hari ini. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuntun dan pimpin kami semua Tuhan, memerintahlah dalam hati dan pikiran kami. Bahkan biarlah di dalam setiap perbuatan, perkataan, pikiran, dan perilaku hidup kami, sungguh
kami mencerminkan kehadiran Tuhan dengan meneruskan kasih Tuhan yang sudah boleh kami terima kepada sesama kami manusia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.